kita berangkatkan menjadi pengurus Dekopinda, bahkan sekarang masuk ke provinsi. Ini berangkatnya dari KBRI Karya Kerjasama. Selanjutnya, dalam situasi pandemi COVID-19, saat ini sudah dipastikan berpengaruh pada ruang gerak pelayanan kepada anggota. Oleh karena itu, kami harapkan semua anggota KBRI KBB tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19 dengan menerapkan 3M. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih atas amanah yang telah diberikan kepada kami. Begitu pula segenap pengurus, mohon maaf segala kekurangannya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan memasuki sambutan yang pertama, yaitu sambutan dari penasehat yang sekaligus pengurus Dekopinda Kota Surabaya. Bahkan tadi sudah disampaikan pengurus Dekopil Provinsi, yaitu Bapak Dr. Andes Bambang Subianto MPDMP. Itu kepada beliau kami silakan. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang disampaikan Pak Yes, disampaikan terima kasih program operasi yang dilakukan oleh Karya Kerjasama ini untuk bisa juga menjadi contoh bagi koperasi-koperasi di Kota Surabaya. Ini tidak mengadakan satu contoh Karya Kerjasama ini sudah sukses ya di dalam mengelola usahanya, baik usaha sifatnya maupun usaha pertokohan, tapi juga mungkin satu-satunya koperasi yang bisa menciptakan yaitu buku dengan karya lintas generasi. Yang ini tentunya dikomandoi oleh beliaunya ini tenaga yang luar biasa, muda, pintar, cakep, ya gitu ya. Soleh. Nah, itu yang satu-satunya barangkali koperasi yang memiliki dokumen yang ini tidak bisa apa yang sudah dicetuskan gagasan yang pertama oleh beliaunya Bapak Ahmad Farhadi serta teman-teman yang ada yang sudah masih ada yang sudah tiada, seperti Guru Trio ya Pak Pan ya, itu dia sudah tidak juga itu mendahului kita gitu ya. Nah, itu tercatat di sini. Di bidang toko juga begitu, saya usulkan semua ini kan butuh gerak, dan dulu itu kan jiwa memiliki koperasinya kan tinggi Pak. Maka mulai kembali ke zaman dulu lagi. Ini kemarin saya peresmian laboratorium bersama Prof. No, ada beberapa profesor lainnya di kampus. Beliau mengatakan begini, di saat ini segala sesuatu itu back to zero, kembali ke titik nol. Jadi kayak kita itu karena pandemi itu langsung kembali ke nol lagi gitu. Nah, siapa yang menang? Yang menang itu yang cepat. Yang cepat apa? Yang cepat beradaptasi, yang cepat berinovasi, yang cepat berkreasi, gitu. Itu nanti yang akan mampu bertahan dan memenangkan persaingan. Nah, KBT, kita berharap begitu. Maka kita kembali ke nol. Saya ingat zaman-zaman cerita Pak Fanani dulu KBT menangani beras, kemudian menyalurkan ke gunung-gunung. Kenapa sekarang tidak begitu lagi? Bedanya kalau dulu mungkin beras data, kalau sekarang berasnya memang beli. Dari mana? Voucher belanja. Kalau panjenengan vouchernya sekarang itu baru dari pinjam dipotong 1%, ingat saya begitu benar ya, 1% kemudian digunakan untuk voucher belanja. Kenapa tidak? Jenengan mengikhlaskan, merelakan masing-masing anggota minimal 50.000, syukur bisa 100.000 per orang, bayar bulanan, merelakan. Memang nawa itu mengembangkan koperasi,
bukan banding-bandingkan, malah kalau beras kan di tetangga saya juga jual, kalau beras kan Indomaret depan rumah saya juga jual. Bukan persoalan itunya, tapi persoalan sense of belongingnya, persoalan rasa memilikinya, itu yang perlu digelorakan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon pula terkait dengan peningkatan dengan terbuka. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kalau yang di depan saya, ini kayak usianya sudah sama-sama dengan saya dan ke atas. Beliau ini sudah ya di atas 50 seperti itu. Jadi memang sudah waktunya mulai regenerasi Bapak Ibu sekalian. Regenerasi untuk mengelola koperasi KPRI. KPRI karya kebijakangan. Karya kebijakangan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Ini harus berkesinambungan dan ke depan. Jangan takut. Sebenarnya jangan takut bahwa nanti kalau diganti yang baru tidak. Sepanjang penjenengan bisa mengamanahkan kepada pengurus yang bisa. Dan saya contoh saja Pak Bobi. Pak Bobi ini mudah. Kalau Bapak Ibu kan sudah mengakui bahwa beliau adalah punya kemampuan tinggi pemohon. Jadi sini juga harus yakin bahwa nanti ada pengganti yang memang bisa membawa koperasi lebih besar. Jangan takut. Dan itu dengan jalan apa? Salah satunya dengan peningkatan pendidikan pelatihan perkoperasian. Monggo kepada anggota yang masih muda, yang mau berkarya, beramal soleh untuk menjadi pengurus atau pengawas daripada koperasi yang bisa disilakan, baik disilakan di bidang koperasi. Saat ini memang mohon maaf Bu, karena ini pandemi kita tidak boleh berkumpul. Untuk tahun kemarin tidak ada pendidikan perkoperasian. Jadi kalau kita menyampaikan ya langsung kita pengawasan itu kita berusaha untuk menyampaikan apa yang harus dilakukan. Terkait dengan volume usaha saya, volume usaha koperasi dan sudah mencapai daripada 2,5 M, maka wajib diaudit eksternal. Dimohon nanti bisa melaksanakan koperasi ini. Lintas generasi ini adalah hasil karya dari pengurus KPRI Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita sampaikan penting Bapak Ibu karya lintas generasi KPRI karya bijak anak. Silakan. Selanjutnya
Pimpinan rapat kita ambil alih, yaitu untuk memimpin jalannya rapat anggota tahunan dan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun buku 2020. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang telah disampaikan oleh pembina-pembina baik dari dinas koperasi dan mikro kota Surabaya berikutnya pembina dari Bupinda Kota Surabaya, kemudian dari PKPRI sekaligus konsultan, apa yang telah disampaikan panjang lebar telah itu jelas gamblang. Sebenarnya apa yang telah disampaikan itu ada di dalam buku materi yang telah kita sampaikan sejak hari Senin yang lalu, berarti sudah kurang lebih 1 minggu atau 6 hari. Tentu saja Bapak dan Ibu sekalian, para peserta rapat anggota tahunan tahun buku 2020, baik yang tatap muka di gedung restoran Mameru maupun lewat Zoom dan YouTube di mana berada, maka susunan acara pada rapat hari ini atau siang hari ini, yang pertama adalah pembacaan dan pengesahan tata tertib rapat anggota. Kami persilakan Ketua 2 Bu Tata, monggo. Oh ya, dia langsung deh. Untuk kita pembahasan dan pengesahan tata tertib rapat anggota yang tertera dalam buku materi ini perlu dibaca atau langsung disahkan? Disahkan. Terima kasih. Kemudian pengumuman jumlah anggota yang hadir dan hak suaranya. Kami persilakan, Sekretaris. Terima kasih untuk RAT tahun buku 2020 karena menggunakan sistem perwakilan. Alhamdulillah yang diberi undangan sejumlah 55 orang, yang hadir 56 orang. Saking semangatnya. Oleh karena itu kesemangatan kehadiran Bapak Ibu anggota yang pada hari ini akan membawa kesemangatan kita bersama untuk memajukan KTP di tahun yang akan datang. Untuk pengesahannya, karena sudah hadir lebih daripada target yang diundang, maka bunyi dikatakan sangat sah. Terima kasih. Terima kasih. Sekretaris. Berikutnya, pembacaan dan pengesahan nota rapat anggota RK maupun RAPC tahun 2020 perlu dibaca? Langsung bisa diterima? Terima kasih. Kemudian penyampaian laporan pengurus untuk buku tahun 2020. Bapak dan Ibu sekalian,
sebagaimana yang tertera pada buku laporan yang sudah kita kirim hari Senin yang lalu. Tentu Bapak Ibu telah membacanya, dan sasaran utamanya adalah jenengku ono opo lagi SHO itu. Ngocok. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dalam draft kali ini, saran dan usul dan pandangan umum juga sudah, lembaran itu sudah kita kirim pada hari Senin. Alhamdulillah sebagian besar di antaranya sudah masuk ke pengurus, dan sebagian besar juga telah menyetujui bahwa LPG itu bisa diterima. Itu sebagian besar sudah, sehingga ini menjadi suatu langkah awal tentu saja, bahwa pada laporan tutup tahun buku 2020 ini sudah sebagian besar daripada peserta yang mewakili daripada anggota pada unit kerja masing-masing ini sudah mengirimkan saran, usul, dan pandangan umum. Oleh karena itu perlu kita LPG ini perlu kita baca seluruhnya atau hanya kita sebagian kita sampaikan supaya penjelasan agak jelas. Apa seluruhnya atau sebagian? Sebagian, terima kasih. Jadi 5 menit. Ya. Bapak dan sekalian, materi ini cukup ya, cukup cukup jelimet, ya cukup lengkap ya. Pengurusnya dan konsultan ini ya sudah beberapa bulan terakhir ini mempersiapkan hanya berupa materi ini luar biasa. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Bobirin tadi benar. Saya khawatir juga yang bendahara itu ya, penjenengan biasanya itu yang namanya Rp1 itu berapa, Rp2 itu berapa, Rp3 itu seperti itu, supaya amplop itu tidak keliru dan tidak kurang. Ya, kemarin itu saja kurang 400.000 ya. Kalau dibagi itu tidak sampai Rp1 kan? Karena dari jumlah 500 ternyata ada selisih loh 400 itu. Akhirnya kita kerahkan daripada pengurus dan pengawas untuk kembali ya, cek ulang. Padahal nggak akeh, petang itu 1.000 ya. Ini dibagi anggota 500 kan nggak sampai. Tapi sebagai tanggung jawab itu, maka semua pengurus dan pengawas itu saya kerahkan untuk lagi. Bahwa itu untuk mencari, ya cek ulang. Nah, itu gambarannya di situ sebagai pertanggungjawaban. Ya, alhamdulillah ketemu. Ternyata ya Rp1 ada digunakan dan sebagainya. Nah, itu ternyata ketemunya di situ. Tapi kan sudah tahu ya penyakitnya terkondi. Walaupun dan Bapak dan Ibu sekalian, anggota yang kami cintai, kami hormati, tidak berlebihan sebenarnya kita dijapo atau diamanati menjadi pengurus. Itu apa yang tadi sudah disampaikan terlalu muluk-muluk, ya. Yaitu gaya saya memang gak seneng di lem-lem itu gak seneng gitu. Tapi hanya saya masih pesan saya masih ingat betul ya yang namanya pesan khusus ya dalam forum rapat anggota itu, yaitu pesannya Bunda Irin. Ini bagi pengurus itu kudu masih ingat kan? Kudu bener, jadi harus jujur. Kemudian kudu kober, ya, punya waktu,
kemudian kudu pinter. Jadi apa yang disampaikan apa itu Pak Robiri juga tidak salah itu. Jadi pinter artinya cakap untuk mengelola koperasi. Kemudian yang terakhir pesan beliau adalah banter, cekatan, cepat dan tepat. Nah, di sini ingat tadi sudah disampaikan Pak Robiri dan sebagainya. Sesuatu itu pasti ada batasnya. Berapa tahun yang lalu kita sudah menyampaikan bahwa regenerasi harus jalan. Karena itu di lingkungan pengurus maupun pengawas itu sudah generasi muda yang sudah masuk. Jadi mudah-mudahan ini adalah patriot koperasi. Nah, kenapa harus kita katakan patriot koperasi? Karena memang sudah harus menyadari bahwa jadi pengurus pengawas itu gak ono. Terima kasih. Cuman yang saya ucap mumpung ada kesempatan, saya mengajak anggota untuk mengapresiasi kerja pengurus. Tentunya yang didampingi oleh penasihat kerja pengurus yang didampingi oleh penasihat dan konsultan. Sekarang panitia kita boleh dikatakan jaya, anggotanya sejahtera. Terbukti apa? Terbukti panjenengan ketika menerima buku pasti tadi sudah disampaikan Pak Yes, yang dijunjung itu halaman 35, 61 dan 67. Ngaten ya. Dan alhamdulillah tahun ini padanya pandemi malah membawa berkah untuk anggota kita. Nah, jumlahnya juga tidak sedikit, tunainya 300.000, berasnya 5 kilo, dan alhamdulillah yang tidak ternilai adalah terbentuknya atau tercetaknya buku karya literasi, karya lintas generasi kita. Bapak Ibu, patut kita syukuri, kita apresiasi kerja pengurus. Tentunya juga kita berterima kasih kepada para sesepuh yang dulu sudah meletakkan fondasi sehingga koperasi kita ini bisa seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, saya mengajak mari kita tingkatkan tanggung jawab kita sebagai anggota. Setelah koperasi kita jaya seperti ini, kita tingkatkan peran kita. Kita gunakan fasilitas yang ada di koperasi kita, monggo pinjam, monggo berbelanja di koperasi. Dan yang terpenting jangan lupa kewajiban. Oke, itu deh. Bayar angsuran tepat waktu supaya kerja pengurus tidak berat. Karena kalau kita sadar sebagai anggota yang baik, insya Allah pengurus nanti lebih enak mengelola koperasi kita. Nah, kemudian kita ajak teman-teman yang saat ini masih mungkin ada di lembaga yang kebetulan kita sebagai teman di situ, kita ingatkan, kita ajak untuk terutama mengangsur pinjamannya dengan penuh tanggung jawab. Itu yang perlu kami sampaikan. Karena mengingatkan teman yang
punya tanggungan itu, semoga teman-teman itu kita sadar, kita ajak maju bersama, ya, sehingga kooperasi kita bisa terjaga. Terima kasih kesempatan ini. Kemudian saya kembalikan untuk pertanggungjawaban pengawas, apakah bisa diterima? Bisa. Alhamdulillah, terima kasih atas amanahnya selama ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan pasal 18 Anggaran Dasar Koperasi KPRI Karya Kerja Tanah, di mana disebutkan bahwa pengurus pengawas terpilih itu diwajibkan mengucapkan sumpah. Jadi tidak saya ambil sumpah, tapi mengucapkan sumpah di depan anggota. Jadi agar pelaksanaan pengucapan sumpah janji daripada pengurus pengawas berjalan dengan baik dan cepat, kami mohon untuk berdiri sejenak pada seluruh anggota. Monggo, jadi untuk pengawas. Monggo. Berita acara pengucapan sumpah janji pengawas. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya dalam menjalankan tugas kebijaksanaan akan selalu berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang koperasi dan peraturan pelaksanaannya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan-peraturan yang berlaku pada koperasi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan jujur dan sebagai pengawas KPRI Karya Kerja Tanah akan bekerja dengan rajin, jujur, tertib, cermat, dan bersemangat sehingga kepentingan koperasi dan anggota mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas kewajiban sama akan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang merugikan gerakan koperasi pada umumnya dan koperasi KPRI Karya Kerja Tanah serta anggotanya pada khususnya. Yang mengucapkan sumpah, saya Erna Bianti. Saya Evi Nurdiana. Berikutnya kami sampaikan pembacaan pendidikan. Memperhatikan dan selanjutnya, mengingat dan selanjutnya, mendengarkan dan selanjutnya, memutuskan, menetapkan satu, mengesahkan tata tertib dan susunan acara rapat anggota KPRI Karya Kerja Tanah Kecamatan Sawahan. 2. Mengesahkan nota rapat anggota RKRAPD tahun 2021 KPRI Karya Kerja Tanah tanggal 5 Desember 2020. 3. Penerimaan dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas KPRI Karya Kerja Tanah tahun 2020. 4. Menetapkan SHU tahun buku 2020 untuk dibagi. 5. Pandangan umum dari para anggota akan dipergunakan sebagai masukan dan diperhatikan dalam rangka mengelola usaha KPRI Karya Kerja Tanah. 6. Mengesahkan pengangkatan pengurus antara waktu masa bakti 2021 sampai 2022 dan seorang pengawas masa bakti 20 tahun 2021 sampai 2023 dan sekaligus pelaksanaan pelantikan. Demikian surat keputusan
tertanggal 6 Februari 2021 atas nama Ketua Dr. Andes Tumit Tuandi, Sekretaris Mustaqim SPI. Ini marilah kita sejenak bermunajat berdoa kepada Allah SWT yang akan dipimpin kali ini oleh Bapak Haji Imran Haji SPDI. Untuk itu pada Bapak Imran kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta RAP yang berbahagia untuk acara penutupan kegiatan pada hari ini, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang lebih penting lagi, mudah-mudahan kita semuanya menjauhkan dari berbagai macam musibah, berbagai macam balak yang diberikan Allah kepada kita, diberikan kesehatan, diberikan umur yang barokah, rezeki yang barokah, termasuk pada keluarga kita semuanya. Alhamdulillah wa ala kulli nafsin sholihat al-fatihah. Alhamdulillah. Iya dan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين، ذاتك في كل وقت وحين، ذاتك في كل وقت وحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في أمورنا، اللهم بارك لنا في رزقنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك الحكيم. اللهم اجعل أولادنا وذريتنا وأهلنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضلال. اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. اللهم سلمنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة، سلمنا يا الله من بلاء الدنيا وبلاء الآخرة، سلمنا يا الله من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبشفاعة رسول الله الفاتحة. Hadirin yang kami hormati, sambil menunggu hidangan yang masih persiapan berjalan, dengan bisa mersani apa kembali ke duduknya masing-masing. Di situ ada rezeki nomplok bagi yang beruntung, ya. Jadi ada doorpress, pengurus, pembuat kejutan dengan meletakkan tanda keberuntungan itu di bawah kursi masing-masing yang dengan dudukin. Ya, ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Dilihat sampai ingin tertutup kainnya. Iya. Nah, Tolong yang Bapak dikasih nama, biar nanti diberi nama. ya, karena tidak langsung diberikan sekarang, atau mungkin langsung besok hari Selasa diambil bonusnya. Yang dapat itu tandanya apa? Dari depan. Oh, dapat. Yang kosong berarti tidak dapat. Tidak dapat. Iya. Tidak dapat, ada dapat, ada tidak dapat. Ya, sudah. Berapa orang kira-kira ini yang sudah 25 orang, sedangkan yang mengikuti kunci rumah ada 5 yang terpilih.